teman-teman semua, kembali lagi di Alma Family Channel. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu Asmaul Husna. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, yuk kita langsung simak pembahasan mengenai Asmaul Husna. Let's go. Nah teman-teman, tahukah kalian berapa jumlah dari Asmaul Husna? Ya, benar sekali. Asmaul Husna berjumlah 99. Sekarang yuk kita belajar menghafal Asmaul Husna lewat lagu. Let's go. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musyawwir ya Ghaffar, ya Qaharu ya Wahab, ya Razaku ya Fattah, ya Alimu ya Qabid, ya Basitu ya Hafid, ya Rafi'u ya Muiz, ya Muzilu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafiz, ya Muqitu ya Hasib, ya Jalilu ya Karim, ya Rakibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid. Ya Ba'isu ya Syahid, ya Haku ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Muhsiyu ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Ra'uf ya Malikal Mulk, Zal Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Darru, ya Nafi'u ya Nuru, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi'u ya Waris, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu, Azza Jalla Zikruhu. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui ke-99 Asmaul Husna, sekarang yuk kita memperdalam untuk mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada As-Somad, kedua Al-Muqtadir, ketiga Al-Muqaddim, dan yang keempat ada Al-Baqi. Yuk kita simak pembahasannya satu persatu. Let's go! Yang pertama ada As-Somad. Nah teman-teman, arti dari As-Somad yaitu yang menjadi tumpuan, yang maha dibutuhkan, atau tempat bergantungnya makhluk. Nah teman-teman, di dalam surah Al-Ikhlas ayat 2, Allah berfirman sebagai berikut. Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang selalu mendengarkan doa hambanya. Oleh sebab itu teman-teman, lafalkanlah Asmaul Husna As-Somad ini ketika berdoa, maka Allah akan memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan. Yang kedua, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad. Apa sih bentuk kalau kita meyakini Allah memiliki Asmaul Husna ini? Yang pertama, rajin beribadah. Rajin beribadah merupakan ungkapan syukur kepada Allah. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Nah, teman-teman,
Orang yang meyakini segala bentuk kenikmatan itu bersumber dari Allah, mereka akan senantiasa berdoa kepadanya dan mereka akan terhindar dari musibah atau kesusahan. Yang ketiga, memperbanyak amal saleh. Nah, teman-teman, semakin banyak kita berbuat baik, maka akan semakin berlipat pahala yang diberikan Allah kepada kita. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Muqtadir. Sekarang yuk kita memahami makna dari Al-Muqtadir. Arti Al-Muqtadir adalah yang maha berkuasa. Artinya, Allah adalah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, teman-teman, terdapat beberapa peristiwa yang dapat menunjukkan bahwa Allah adalah Sang Maha Kuasa, seperti terjadinya siang dan malam, terjadinya perbedaan musim, kelahiran dan kematian manusia, bencana alam, dan lain-lain. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Qamar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhda azizim muqtadir. Yang artinya mereka mendustakan mukjizat kami semuanya, lalu kami azab mereka sebagai azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Nah, teman-teman, bentuk bahwa kita meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqtadir yang pertama yaitu mematuhi perintahnya. Manusia yang beriman akan mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, bisa dilakukan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Nah, teman-teman, tugas kita sebagai manusia adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan. Hewan dan tumbuhan misalnya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan hewan dan tumbuhan tersebut. Yang ketiga, tidak bersikap takabur. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak boleh sombong. Karena orang yang sombong akan merasa dirinya berkuasa. Padahal yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna yang ketiga yang akan kita bahas yaitu Al-Muqaddim. Memahami makna Al-Muqaddim. Arti dari Al-Muqaddim adalah maha mendahului. Artinya Allah mendahului semua makhluknya. Yang kedua, meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Muqaddim. Yang pertama bisa dilakukan dengan rajin membaca Al-Quran. Teman-teman, Al-Quran merupakan wahyu Allah yang berisi tentang kebenaran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka keimanan kita akan semakin kuat. Yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Contohnya, kita dapat mempelajari astronomi melalui benda-benda di langit. Nah, semakin sering kita meneliti makhluk Allah, maka akan semakin besar pula keimanan kita kepadanya, karena kita akan semakin kagum dengan kebesaran Allah. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada orang tua. Keberadaan orang tua menunjukkan adanya keberadaan Allah sebagai penciptanya. Menghormati dan mematuhi nasihat orang tua merupakan bukti keimanan kita kepada Allah. Asmaul Husna yang keempat yang akan kita pelajari yaitu Al-Baqi. Memahami makna Al-Baqi. Arti Al-Baqi adalah yang maha kekal. Berarti Allah itu maha kekal, abadi, dan tidak pernah rusak. Di dalam Al-Quran surah Toha ayat 73, Allah berfirman sebagai berikut. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khairun wa abqa. Yang artinya, kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya.
Meyakini Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Bagaimana sih cara menunjukkan bahwa kita meyakini Allah memiliki Asmaul Husna tersebut? Yang pertama, memperbanyak ibadah selama di dunia. Teman-teman, kehidupan terpenting adalah di akhirat, karena dunia hanya sementara. Untuk itu, mari kita bersegera memperbanyak ibadah agar di akhirat nanti tidak termaksud orang-orang yang merugi. Yang kedua, ikhlas dalam beramal saleh. Amalan ibadah yang diterima oleh Allah SWT adalah amal ibadah yang diniati dengan ikhlas. Jadi meskipun kita rajin beribadah tapi tidak ikhlas, maka pahalanya tidak akan tercatat. Yang ketiga, tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Penyayang. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, kita tidak boleh putus asa, karena Allah pasti akan menolong semua hambanya. Oke teman-teman, sekarang kita berlanjut ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Semua manusia memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah, karena Allah memiliki Asmaul Husna. A. Al-Muqtadir, B. Al-Muqaddim, C. As-Somad, D. Al-Baqi. Jawabannya adalah C. As-Somad, karena As-Somad memiliki arti yang maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk hidup. Soal nomor 2. Allah akan memenuhi kebutuhan hidup hambanya yang A. Rajin berusaha, B. Malas berusaha, C. Rajin bertanya, D. Malas beribadah. Jawabannya adalah A. Rajin berusaha. Soal nomor 3. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Somad adalah A. Surat Al-Ikhlas ayat 1, B. Surat Al-Ikhlas ayat 2, C. Surat Al-Ikhlas ayat 3, D. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Jawabannya adalah B. Surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Soal nomor 4. Allah adalah zat yang mendahului semua makhluknya, yang berarti A. Allah memiliki permulaan, B. Allah tidak memiliki permulaan, C. Allah memiliki akhir, D. Allah tidak memiliki akhir. Jawabannya adalah B. Allah tidak memiliki permulaan. Soal nomor 5. Seluruh alam semesta ini berada dalam kekuasaan Allah, karena Allah Maha A. Mengetahui, B. Mendengar, C. Kuasa, D. Kekal. Jawabannya adalah C. Kuasa. Allah memiliki kuasa atas seluruh alam semesta ini. Soal nomor 6. Keteraturan dalam alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. A. As-Somad, B. Al-Muqtadir, C. Ar-Rahman, D. Al-Muqaddim. Jawabannya adalah B. Al-Muqtadir, yang artinya Allah yang Maha Kuasa. Soal nomor 7. Salah satu bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi adalah A. Alam semesta ini kekal, B. Terjadinya kiamat, C. Manusia akan mati, D. Allah tidak akan hancur pada hari kiamat. Jawabannya adalah D. Allah tidak hancur pada hari kiamat, karena Allah adalah Sang Maha Kekal. Soal nomor 8. Salah satu bukti meyakini Asmaul Husna Al-Muqaddim adalah A. Rajin berdoa kepada Allah, B. Meneliti alam semesta, C. Hormat kepada orang tua, D. Rajin berikhtiar. Jawabannya adalah A. Rajin berdoa kepada Allah karena percaya Allah merupakan tempat bergantung. Soal nomor 9. Allah akan cepat mengabulkan doa hambanya yang A. Beriman, B. Ingkar, C. Berdosa, D. Pemalas. Jawabannya adalah A. Beriman. Allah akan cepat mengabulkan doa hambanya yang beriman kepadanya. Soal nomor 10. Allah berkuasa menimpakan azab kepada hambanya yang A. Mendustakan Allah, B. Meyakini Rasulullah, C. Meyakini Allah, D. Meyakini malaikat. Jawabannya adalah A. Mendustakan Allah. Kita lanjut ke latihan soal bagian B.
Soal nomor 1, selalu berdoa kepada Allah merupakan tanda meyakini Allah memiliki Asmaul Husna. Jawabannya adalah As-Somad, yang artinya maha dibutuhkan atau tempat bergantungnya makhluk. Soal nomor 2, kekuasaan Allah tidak terbatas karena Allah memiliki Asmaul Husna. Jawabannya adalah Al-Muqtadir, yang artinya maha kuasa. Soal nomor 3, Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya yang... Jawabannya adalah yang mau berusaha. Soal nomor 4, atas kekuasaannya Allah memberikan pahala kepada hambanya yang... Jawabannya adalah beriman. Soal nomor 5, Allah tidak memiliki akhir karena Allah memiliki Asmaul Husna. Jawabannya adalah Al-Muqaddim. Soal nomor 6, kehancuran alam semesta merupakan pertanda datangnya. Jawabannya adalah hari kiamat. Soal nomor 7, melestarikan lingkungan merupakan bukti meyakini Asmaul Husna. Jawabannya adalah Al-Muqaddim. Soal nomor 8, terjadinya siang dan malam secara teratur merupakan bukti Asmaul Husna. Jawabannya adalah Al-Muqtadir. Soal nomor 9, Allah menguasai semua makhluknya di dunia ini karena kekuasaan Allah tidak. Jawabannya adalah tidak terbatas. Soal nomor 10, Allah memiliki Asmaul Husna Al-Baqi. Oleh karena itu, meskipun datang hari kiamat, Allah tidak akan. Jawabannya adalah hancur. Nah teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai Asmaul Husna. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video. Bye bye.